partai politik sesungguhnya lah sebuah pelembagaan ideologi. Orang-orang yang berhimpun di dalamnya ialah yang sepemahaman atau bersepakat untuk memperjuangkan ideologi mereka. Petugas partai pengertiannya ialah petugas yang bertugas atau ditugaskan menjalankan misi dari visi ideologis partai. Di mana salah istilah itu? Sekali lagi, hanya mereka yang risih dan reseh dalam memaknai kata petugas sebagai sesuatu yang hina. Mungkin maunya istilah manajer operasional atau direktur program. Padahal kata itu netral, bukan? Lupa atau nggak tahu? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama, biar agak bervariasi lah. Pada praktiknya, Jokowi sering harus bermanuver untuk mengambil keputusan yang belum tentu disetujui partainya atau partai koalisi pendukung itu. Itulah sebabnya Jokowi wanti-wanti, presiden yang akan datang haruslah yang punya nyali. Nyali dalam geopolitik internasional antara lain itu. Tetapi yang utama, nyali menghadapi ketua umum partai. Kemudian nyali menghadapi para bohir, konglomerat, kaum elite bagian dari oligarki. Nyali untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa kompromi. Apalagi terhadap lembaga peradilan yang kong kali kong dengan politikus korup. Apakah dengan itu kemudian kita membaca Jokowi akan bikin partai sendiri? Jokowi akan mengkudeta ketua umum PDIP atau nyebrang ke Gerindra kemudian menjadi ketua umumnya karena isu Gibran cawapres Prabowo? Yang punya tudingan begitu mungkin justru kurang banyak membaca novel Eni Aro, karena justru pikirannya mesum, dididik oleh para buzzer yang mesum juga. Jokowi sebagaimana Jimmy Carter, purna tugas balik ke Solo biasa saja, sebagaimana hanya Jimmy Carter balik ke tegalan kacangnya di Georgia. Jokowi seorang politikus di atas rata-rata, tidak ambisius dalam konteks karir politik. Tapi kalau punya target kerja, dia seorang yang sabar dan tekun, hingga musuh pun bisa dibuat kelojotan, seperti yang sedang dirasakan oleh Surya Paloh. Sementara beberapa elite PDIP menyatakan biasa dikeroyok, namun mulai lempar-lempar kerikil ke kolam Anies Baswedan. Jauh sebelum peristiwa Budiman Sujatmiko bertemu Prabowo Subianto, Megawati ditanya oleh Jokowi soal situasi politik menjelang Pilpres 2024. Jawab Megawati seperti diceritakan ulang di Yogyakarta kemarin tanggal 22 Agustus. Politik seperti orang berdansa. Berdansa itu bisa berpasangan, bisa sendirian, bisa juga massal. Iringan musiknya pun bisa macam-macam. Demikian pula gerakannya. Mengenai pandangan seperti itu, malam harinya Budiman dalam Kopdarnas PSI di Jakarta menyebut itu pertanda Megawati Soekarno Putri seorang yang matang dan berpengalaman dalam politik. So, makanya Budiman tidak langsung dipecat dari PDIP, padahal pilihannya hanya dua, mengundurkan diri atau dipecat. Budiman telah menyatakan tidak mau mengundurkan diri. Menurutnya ia masih PDIP sejati dan Soekarnois. Kalau nggak mau mundur pilihannya kan tinggal dipecat. Sebelumnya beberapa petinggi
PDIP beragam pendapat. Pemanggilan Budiman tidak sempat dilakukan. Sanksi untuknya tidak dibicarakan. Alasannya DPP PDIP sedang fokus ke rebonding Ganjar Pranowo. Aduh, ini cari alasan yang tidak canggih khas moncong putih. Sementara konon di depan para milenial, Sekjen PDIP Hasto Kristianto justru mengikuti nasihat para milenial, mengibaratkan Budiman sedang mendapat pacar baru. Dalam 3 bulan nanti, katanya akan ketahuan karakter sejati si pacar baru. Ini juga alasan yang asal dari seorang doktor dengan disertasi geopolitik Soekarno. Yang pasti di Pendopo Agung Ambarukmo Yogyakarta, tempat Megawati menceritakan soal dansa-dansi politik itu, kepada para kader dan petugas partai diperintahkannya jika ada kader yang melirik atau dilirik pihak lain, langsung copot. Tidak ada kompromi. Waduh, gitu ya. Jadi jika berpolitik itu seperti berdansa, dalam dansa juga boleh tebang pilih, diskriminatif pada mana kader partai, mana petugas partai, dan mana anak emas. Atau seperti dalam dansa dangdut koplo di lapangan dengan dalil senggol bacok. Namun akhirnya kabar terbaru, Sekjen Partai PDIP sudah mengirimkan surat tertutup untuk Budiman. Setelah Budiman Sujatmiko mendeklarasikan dukungan pada Prabowo secara terbuka di Semarang. Dan Budiman menyatakan Prabowo adalah yang akan didukung dan diyakininya sebagai presiden yang akan datang. Dan akhirnya memang Budiman dipecat oleh partai pada tanggal 25 Agustus 2023. Mengenai hal itu, opini saya sebagaimana biasa tidak hendak memberi penilaian pada para pelaku politik kita. Saya hanya menyodorkan dramatika fakta dengan logikanya dan latar belakangnya. Begini contoh praktik politik kita. Rakyat jelantah juga lama-lama akan tahu siapapun politikus Indonesia akan cenderung menghalalkan segala cara dengan argumentasi yang bisa dibangun untuk apapun kepentingannya. Hal yang tidak mudah dipahami oleh rakyat jelantah yang dikatakan tingkat literasinya secara umum masih lemah, apalagi literasi politiknya. Karena soal siapa yang layak dan tidak layak menjadi presiden masih mayoritas berdasar suka dan tidak suka, masih dalam taraf pesona personality, masih percaya pada glorifikasi, mistifikasi, Wahyu Keprabon, Satria Piningit, belum bergeser jauh dari pola keterpilihan raja-raja pada zaman dulu kala. Tapi bagaimana proses transformasi politik nilai menjadi nol netral hingga para politikus tidak lagi seenaknya klaim-klaim kebenaran? Jokowi yang bukan berlatar kader partai politik relatif lebih bisa berjarak. Di samping pada kenyataannya, bagaimana konteks atas teks-teks ideologi masa lalu harus diterjemahkan sekarang ini? Masih relevan dalam perkembangan zaman digital? Apakah partai-partai politik di Indonesia punya landasan ideologi yang jelas? Secara historis dan administratif mungkin. Tetapi pada praksisnya, ideologi-ideologi itu bersifat sangat pragmatis. Karena masyarakat kadrun dan non-kadrun Indonesia masih mengata-ngatai Cina sebagai negara komunis misalnya. Dan komunis itu sama dengan PKI. Dan PKI itu sama dengan Salawi. Semua salah Jokowi. Contohnya, tudingan Roy Suryo yang badannya masih anget dari bau penjara, bikin tudingan di televisi, TV One,
23 Agustus 2023 bahwa tarian pada acara 17 Agustus di Istana Merdeka mengingatkannya pada tarian Dewan Jenderal dalam film pengkhianatan G30S PKI. Apa maksudnya? Menuding acara 17-an itu disusupi PKI. Mungkin tudingan tidak secara langsung, tetapi melipir-melipir insinuatif. Di mana partai-partai politik kita masih lebih besar, berbasis ideologi partisan dan pragmatis. Tetapi formatnya seperti apa ke depan, kita belum tahu. Sementara referensi generasi Y, apalagi Z, berbeda jauh dengan generasi X yang dominan dalam pergerakan politik Indonesia hari ini, saat ini. Di situ posisi Jokowi sebagai Presiden Indonesia tidaklah mudah. Di situ pula Jokowi dalam keyakinan bahasa langit tidak akan rugi Anda benci. Ia punya tugas sejarah yang jauh lebih besar dibanding kebencian Anda padanya. Hanya yang kaku hati tidak akan bisa mengerti kenapa Gibran, Yeni Wahid, Budiman Sujatmiko bisa bertemu di Kopdarnas PSI. Sementara di berbagai platform medsos masih dipenuhi analogi-analogi dari kaum analog di zaman digital ini. Maka jangan sok jagoan di kepolitikan kita, karena ikatan cinta bisa ambyar seperti persetubuhan sepasang angsa. Begitu makcrut langsung terjatuh. Tidak nyampe 1 menit di kotak-kotak suara. Dan tetap rakyat jelantah hanya bisa sebagai penonton dalam hal ini. Dalam politik elitis kita dari sejak sebelum diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 78 tahun lampau,